Ini kan urusan kepemerintahan yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain. Ya, yang pertama tentu kita mengucapkan selamat dulu lah kepada kepala daerah yang sudah dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara ya. Ada 481 kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, yang kedua terkait dengan adanya agenda yang dibuat oleh Presiden Prabowo sekaligus melalui Kementerian Dalam Negeri. Nah, tiba-tiba muncul perintah dari Bu Megawati ya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang memberikan reaksi terkait dengan penangkapan Hasto ya setelah diperiksa oleh KPK. Ada dua hal yang perlu kita sorot. Yang pertama, menurut saya ketika kepala daerah itu sudah dilantik oleh presiden yang menjadi kepala pemerintahan, dan dalam negara kesatuan itu presiden sebagai pemerintahan itu tidak hanya di tingkat pusat tapi juga sampai ke daerah, bahkan sampai ke desa melalui perpanjangan tangan baik gubernur sebagai wakil pusat daerah, bupati, dan wali kota. Nah, kedua, dalam konteks sistem presidensial ini presiden tentu mempunyai kewenangan yang besar ya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Nah, artinya apa? Ketika ada perintah untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh presiden, mau tidak mau tentu kepala daerah harus ikut itu. Minimal dia memberikan dukungan ya bahwa apa yang diperintahkan presiden itu adalah bagian dari tugas dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab dari kepala daerah. Nah, yang kedua, ketika partai politik kadernya sebagai kepala daerah itu diperintahkan untuk tidak ikut, saya pikir ini menjadi persoalan yang serius menurut saya. Sebagai kepala daerah tentu harus patuh kepada pimpinannya, dalam hal ini presiden melalui Menteri Dalam Negeri tentunya. Adapun posisi ketua partai dalam hal ini Megawati itu barangkali lebih kepada kegiatan di internal partai menurut saya. Ya, jadi harus dibedakan mana jabatan publik, mana jabatan yang memang kaitannya dengan internal partai politik. Jadi apa yang terjadi hari ini menunjukkan bahwa ada kepentingan-kepentingan, ada kekuatan-kekuatan yang berusaha dibenturkan menurut saya ya dengan apa yang sudah settle ya, atau sudah kita lihat mulai berjalan ya, terutama kepemimpinan Presiden Prabowo. Hanya karena dugaan ya, ini baru dugaan ya, kaitannya dengan ditangkapnya Hasto yang juga memiliki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ya. Nah, ini penting menurut saya, dan ini harus disikapi oleh kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan bahwa mereka tidak lagi menjadi bawahan partai atau petugas partai, dalam arti bahwa ada perintah yang lebih besar yang namanya perintah presiden yang menyelenggarakan kekuasaan negara. Nah, itu barangkali penting untuk dibedakan antara kader partai dan sebagai pejabat publik yang dilantik dan disumpah oleh atas nama agama, tapi juga diperhatikan oleh Presiden Prabowo. Ketika itu undang-undang KPK masih independen aja, Pak Agus masih ngalamin kan. Ngalamin apa nih maksudnya? Nah, ya publik udah tahu lah, hentikan kan gitu kan. Intervensi? Ya itu kan mengalami penyidikan gitu. Itu masih seindependen banget KPK ketika itu. Dan kita nggak peduli dengan itu, kita jalan karena memang bukti deliknya dan bukti-bukti dan seterusnya. Walaupun ada proses pra-peradilan dan seterusnya. Tapi ketika kemudian masuk di undang-undang baru itu kan situasinya menjadi berbeda gitu. Sehingga kalau kita katakan bahwa ini kan 2020 udah masuk undang-undang baru ya ketika itu. Terus kemudian bagaimana itu bisa terjadi dalam pengertian rejim ketika itu dengan rejim yang sekarang. Nah, itulah akibat kalau pemberantas korupsi itu dipolitisasi. Itu yang saya bilang tadi, ini menjadi carut marut ini karena politisasi. Jadi kalau ini tidak politisasi, nggak seperti ini juga. Meskipun ini kan pemerintahan baru, Bang. Oh iya, pemerintahan baru, kita kan tahu bahwa
Kita ini kan punya logika, makanya kan saya bilang tadi hukum itu harus legal reasoningnya harus kuat gitu. Itu yang disebutkan oleh Todung Mulya Lubis ketika kemudian peradilan tidak memberikan menerima peradilan itu, legal reasoning yang dibuat oleh hakim ketika itu pun nggak bisa diterima, karena kalau kita bicara legal reasoning itu kan bicara aturan, bicara interpretasi, bisa bicara pelaksanaan, baru bicara implementasi dan seterusnya. Itu kan di situ ada aspek-aspek sosiologi, aspek-aspek macam ruwet di situ, ada psikologi. Nah itu yang saya bilang. Ini kasusnya kan masih simple. Apa prioritas nih sebenarnya? Oh prioritas ini pimpinan partai karena di Indonesia itu korupsi politik. Iya, tapi kalau dari awal itu dilakukan sebagaimana kita lakukan kasus IKTP aja, nggak akan seperti ini gitu loh. Nah sebenarnya kalau ketika kemudian ini sudah mulai karatan, Anda mau gosok-gosok lagi, ya menjadi patah gitu, logikanya jadi begitu. Jadi sebenarnya ya udah karatan, tetapi kemudian bereskan dulu yang prioritas. Ya makanya kuat dugaannya kan ini politis gitu ya, karena akhirnya ada dampak-dampak yang politis di luar itu. Bahkan aksi-aksi teman-teman mahasiswa hashtag Indonesia Gelap aja itu kan dianggap ada yang menunggangi gitu, padahal aslinya mereka memang menuntut keinginan mereka sendiri. Tentang ini misalnya pelarangan kepala daerah PDI Perjuangan ikut retret. Itu kalau alasannya semuanya adalah demi rakyat, seperti tadi kata Pak Jokowi, itu masuk akal semua. Misalnya satu, tiba-tiba kepala daerah PDI Perjuangan mengatasnamakan rakyat pindah partai demi rakyat supaya bisa ikut retret, sehingga mereka tidak terkena sanksi dari partai misalnya. Pemerintah juga bisa bilang begitu, demi rakyat kalian harus datang, gitu. PDI Perjuangan pun bisa bilang begitu. Demi warga PDI Perjuangan yang telah memilih Anda, yang notabene adalah rakyat, Anda harus ikut apa kata partai. Oke, tapi kalau melihat membaca situasi kebatinan dari seorang Megawati Soekarnoputri, menurut Anda apa yang kemudian terjadi hingga kemudian membuat Bu Mega begitu ya harus membuat instruksi sedemikian rupa, Bang Hensa? Nah itu kan makanya sebuah pernyataan kekecewaan terhadap kondisi hukum di Indonesia kan. Ya. Jadi kekecewaan itu kemudian ditumpahkan dengan apa yang dia bisa. Sebagai ketua umum partai, yang dia bisa lakukan adalah memang mengontrol konstituennya sendiri, mengontrol partainya sendiri. Apakah ini bentuk intervensi? Bukan, ini kan warga negara ini Megawati Soekarnoputri. Jadi dia sebagai warga negara yang kebetulan ketua umum PDI Perjuangan, dia menyampaikan protes keras dengan surat instruksi ini. Ya karena yang ada pemerintahan saat ini. Hasto ditangkap di pemerintahannya saat ini kan. Dan Ibu Mega juga kerap berkomunikasi dengan pemerintahan saat ini. Kekecewaan Ibu Mega itu kan sebetulnya berawal dari tidak bersamanya presiden sebelumnya dengan Ibu Mega di Pilpres gitu kan. Nah tapi semua kejadiannya kan hari ini ya memang karena pemerintahan ini. Ini yang kejadiannya ini paling repot dan paling pening kepalanya kan pemilik endasmu itu Pak Prabowo gitu kan. Kenapa? Karena ya dia harus menghadapi semuanya, segala hashtag Indonesia Gelap, kami bersama Sukatani lah, kabur aja dulu lah, semuanya bertubi-tubi. Nah ini kok nggak selesai-selesai ya? Kenapa harus ada begini-beginian? Nah ini kan juga ternyata pemerintah sendiri kan gagap kan. Ditanya gimana itu PDI Perjuangan bisa nggak datang, oh nanti kita tunggu sampai jam 3 gitu. Tapi kalau misalnya ada yang iseng ya, ini aturan pemerintahnya ada nggak? Payung undang-undangnya ada nggak terhadap dikumpulkannya retret para kepala daerah ini? Selama mereka retret, pelaksanaan kepala daerah, pelaksanaan pemerintahan daerah di daerah masing-masing gimana? Intonasi dan aura politik PDIP itu sangat kelihatan sekali ingin di luar kekuasaan politik. Dan surat edaran yang dikeluarkan oleh PDIP yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum itu kan ekspresi dari sebuah kemarahan. Bisa dibayangkan loh, kemarin kita masih mendengarkan secara transparan bagaimana kader-kader PDIP itu diminta untuk ikut retret secara sempurna, mendengarkan arahan langsung dari presiden. Tapi 24 jam setelah itu mereka itu diminta untuk tidak ikut. Bagaimana retret yang kemudian akan dilaksanakan di Nasional. Oke, ini kan betul. Kalau membaca argumen-argumen dari kawan-kawan PDIP itu kan ini bukan kasus hukum tapi kasus politik. Jadi ini sebagai upaya untuk mengaut-aut PDIP kan begitu kan, statement-statement tim hukumnya. Ini kan mendekati Kongres
yang akan mereka lakukan. Cobaan-cobaan ke partai, diganggu, diaut-aut, mau diambil alih, semakin kuat. Makanya tidak mengherankan ketika surat edaran supaya kepala daerahnya itu ditunda untuk tidak ikut reses. Ini sebagai ekspresi dari kemarahan. Kemarahan kepada siapapun. Apa yang diharapkan? Ya tentu ini adalah bahwa persoalan hukum itu nggak boleh dicampur adukan dengan kepentingan politik tertentu. Kan pesannya di situ saja. Tapi ini sudah kejadian, ini sudah ditahan. Saya justru menduga bahwa sebagai bentuk ekspresi kemarahan dari PDIP terkait dengan penahanan Hasto, tinggal kita lihat bagaimana konstelasi politik ke depan. Karena pada saat yang bersamaan kan tim hukum Hasto sedang melakukan pra-peradilan jilid kedua nih. Apakah akan menang ataupun kalah itu kan pasti akan dilihat dalam hitungan waktu 20 hari penahanan Hasto sebagai tahanan oleh KPK ya. Tapi kalau bagi saya secara umum ini marahnya bukan lagi kepada mantan kadernya, bukan lagi kepada orang yang ada di Solo atau mantan penguasa, tapi juga kepada penguasa hari ini. Ya ini kan kalau chemistry-nya memang terus bersama, iman politiknya bersama dengan kekuasaan hari ini, mestinya soal surat edaran itu supaya kepala daerah mereka tidak ikut tidak terjadi. Jadi harapannya direspon presiden sebetulnya surat itu. Ya ini yang jelas sudah terjadi peristiwanya, ada penahanan. Dan tentu kita sebagai rakyat biasa berharap persoal penegakan hukum ya penegakan hukum. Politik jangan terlalu abukan begitu ya. Karena kalau ini selalu dikait-kaitkan kan agak mengerikan. Jadi siapapun yang menjadi penguasa seakan-akan hukum kita itu dalam tanda kutip sering masuk angin gitu oleh siapapun. Nah, kalau ini siklus kehidupan kita aja. Bagi saya apapun yang terjadi hukum memang harus di atas segala-galanya. Udah itu saja dan ceritanya. Apa